pengakuan kami, anak-anak-Mu GAP Pemulihan Imamat Rajani Tuhan. Kami Tuhan bukan hanya sekedar di bibir, kami percaya kepada Engkau, tetapi sampai di lubuk hati kami yang terdalam. Dan lewat sikap hidup kami Tuhan kami menunjukkan bahwa kami tetap percaya kepada Engkau. Bahwa kami percaya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berbicara sebebas-bebasnya. Apa yang Engkau mau, apa yang Engkau inginkan. Mari Engkau berbicara pada pagi hari ini. Engkau berbicara kepada setiap pribadi-pribadi kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan isi hati-Mu, untuk menyampaikan suara-Mu. Tetapi Engkau seutuhnya, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Engkau memimpin dan menguasai setiap pribadi-pribadi kami. Dan Engkau Roh Kudus bekerja kepada setiap kami. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami mengerti, menangkap, merenungkan, dan melakukan firman itu, perintah-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar. Dengan kami membuka hati kami membuka telinga kami, hidup kami untuk duduk diam mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu serahkan semua ini. Dari pertengahan ini sampai selesainya. Dan Roh Kudus-Mu yang mencengkeram setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan saudaraku. Saudara diberkati Tuhan. Penuh sukacita. Tanggalnya tua saudaraku ya. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya tidak terpengaruh dengan keadaan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang iya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. God of wonder itu. Amin. Puji Tuhan. Pujian tadi mengatakan. Siji loro telu. Ya. Apa? Coba Dinyo ditayang. Siji loro telu. Ayo konco, ayo saudaraku. Apa? Mainan, dolanan. Halo? Apa? Podo melu, ayo mari. Saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, GAP Pemulihan Imamat Rajani. Ya, ini tanggal tuwek gini biasanya jemaat titik saudaraku ya. Ya, itu tadi mungsret itu saudaraku. Wes aku 1, 2, 3 wes setia wes. Wes mari karena minggu terakhir loyo ya, jangan ya. Oke. Mari, ayo lanjut tuh. Derek Gusti sing cari Tuhan itu sing sungguh-sungguh. Amin. Cari Tuhan sing sungguh-sungguh. Ojo separuh-separuh. Ya, temen itu bukan teman, tetapi arti bahasa Jawa temen itu sing sungguhan, sing serius. Ya, ojo main-main, ya. Terus lanjut no. Derek Gusti ojo
Tadi dikatakan sing temen, sing sungguh-sungguh. Ya, terus yang di bawah katakan ojo sembrono, ojo digawe dolanan cari Tuhan itu. Itu loh, ya, sing sungguhan. Amin. Ojo musiman. Nek atiku mood, aku cari Tuhan. Nek atiku enggak mood, lagi enggak enak, lagi enggak enak hati, lagi gundah gulana. Ogah, aku tak tidur ae. Jangan saudaraku ya, mau keadaan itu baik atau tidak baik, hendaklah kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, kita masuk tadi dikatakan percaya di pujian yang terakhir. Aku percaya, ya, percaya kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita nggak tahu, ya, apa yang akan kita hadapi di kemudian hari atau saat ini juga mungkin saudara mengalami keadaan yang kurang baik, ya, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan itu God of wonder, Allah yang ajaib yang sanggup menolong kita. Amin. Apa ya bisa ya Tuhan ya? Aku sembayang tok, ya toh. Aku ini itu, kok nggak ada hasilnya, ya. Itu namanya nggak percaya saudaraku, ya. Tetap percaya, amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya. Kita mau belajar bersama-sama, Tuhan berikan kepada saya di dalam Injil Lukas 18 ayat yang ke-8 bagian B. Yang bagian B ya, saya temu ya. Injil Lukas 18 ayat yang 8b dikatakan mulai dari jika. Ya. Ayo baca ya, 1, 2, 3. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita baca sama kita sekali lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Jika ini satu pertanyaan. Ini Tuhan tanya sama kita. Ya, anak manusia itu Tuhan Yesus, ya. Kalau nanti Tuhan datang yang kedua kalinya, ya. Apakah aku ini Tuhan ya masih mendapatkan iman di bumi ini buat anak-anakku, khususnya GAB Pemulihan, saya tidak ngomong yang luas ya. Saya ngomong GAB Pemulihan Imamat Rajani, masih punya imankah? Iman itu sama dengan percaya. Ya. Apakah saat Tuhan datang itu orang Kristennya sudah tidak ada? Apakah nanti saat Tuhan Yesus datang itu gereja tidak ada? Halo? Halo? Masih ada saudaraku. Dan terbukti sampai saat ini pun juga ya banyak orang Kristen, semakin banyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tapi biarlah saudaraku bukan hanya di KTP-nya doang. KTP-nya Kristen. Ya. Tetapi orangnya sudah bukan lagi anak Tuhan. Sudah jauh dari Tuhan, sudah lari dari Tuhan. Jangan sampai itu terjadi saudaraku. Tuhan memberikan penjelasan kepada saya. Ya. Seperti suami istri. Kalau suaminya itu pergi, ya, dia sedang bekerja, ya. Terus dia bilang kepada istrinya, "Ma, aku mau pergi, aku akan bekerja, nanti aku akan kembali." Nah, setelah itu
Istrinya di rumah, wah bojoku gak ono rek, aku tak ya, melaku sing gak karu-karuan. Ataukah seorang istri dia tetap percaya bahwa suaminya bekerja dan nanti saatnya dia akan pulang. Dan dia melakukan tugasnya sebagai istri dengan baik. Itu pilihan. Ya, ataukah melakukan yang negatif dengan apa? Ya pikirnya loh suamiku enggak ada, enak aku, bebas aku, gitu ya. Terus melakukan seenaknya gitu ya. Mau selingkuh, mau berjalan serong, ya seenaknya sendiri itu tadi. Itu gambarannya. Tuhan Yesus itu sebagai mempelai laki-laki. Dan saudara dan saya, gereja Tuhan itu sebagai mempelai perempuan. Saat Tuhan Yesus datang, ya, sebentar lagi dia akan datang, yang kedua kalinya, ya, dia akan menjemput saudara dan saya. Di saat dia menjemput, dia datang itu mau menjemput saudara dan saya, mau dibawa ke surga yang mulia, ke tempat yang enak, ke tempat yang nyaman. Tapi waktu Tuhan datang dilihat, loh anakku sudah hilang. Sudah pada lari, kocar kacir semuanya. Bagaimana saudaraku? Ya. Yang Tuhan mau kepada setiap orang percaya, setiap kepada kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, yang Tuhan minta itu bukan hanya sekedar percaya. Aku punya iman, punya. Aku percaya, percaya Tuhan Yesus, aku percaya. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Tuhan itu kuasa, maha kuasa, percaya. Tapi cuma sekedar sampai di mulut aja. Itu Tuhan tidak mau. Ya, itu setan pun juga dia mengakuinya. Sempat berapa waktu yang lalu saya juga katakan ya, setan pun juga mengakuinya. Ya, ada Tuhan Yesus, bahkan dia pernah bersama-sama dengan di sorga. Ya, nah, dia mengakui kedaulatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu dia mengakui setan. Kita jangan berhenti sampai di situ. Nah, kita berhenti sampai di situ, ya, maka maaf saudaraku, enggak beda dengan setan. Yang Tuhan mau kita harus bertumbuh. Iman percaya kita ini harus bertumbuh. Bagaimana bertumbuhnya? Emangnya aku tanduran, emangnya aku tanaman, kok aku disuruh bertumbuh? Bukan saudaraku, bertumbuh itu maksudnya. Kita bukan hanya sekedar percaya di bibir, tapi sampai di jeroan hati nih loh. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Itu loh yang Tuhan cari saudaraku. Ya. Bagaimana hubungan intim dengan Tuhan? Tuhan tidak kelihatan. Ya, nek suami istri. Tuhan itu loh tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Mengadakan hubungan intim dengan Tuhan. Caranya saudaraku, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya. Setiap hari itu kita harus punya waktu secara pribadi. Saudara beribadah, puji Tuhan. Saudara datang ke persekutuan, puji Tuhan. Saudara melayani, puji Tuhan. Ya, saudara melakukan apapun, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, puji Tuhan itu baik. Tapi cuma sebatas itu di luar saudaraku. Tuhan mau itu hidup kita ini loh. Hati kita ini ada hubungan intim dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Ya. Omong-ngomong dengan Tuhan. Ya. Itu harus kita punya waktu khusus. Jangan Tuhan kasih waktu 24 jam, kita buat itu waktuku. Waktunya Tuhan itu cuma minggu tok, 2-3 jam. Dari Senin sampai Minggu,
ya kembali minggu, selebihnya dan pulang dari gereja kita nggak ada hubungan dengan Tuhan. Bukan itu saudaraku. Ya. Kalau saudara bisa mengembalikan perpuluhan keuangan. Kalau orang Farisi itu mengembalikan perpuluhannya dikatakan di dalam kitab suci Perjanjian Lama sampai jelimet saudaraku, itu dia perhitungkan, dia mengembalikan. Ya. Sekarang kita gak jelimet seperti itu ya. Selain keuangan kita memberikan persepuluhan. Sekarang waktu, apakah saudara sudah memberikan perpuluhan waktu saudara kepada Tuhan? Ayo sekarang cek saudaraku. Ya, kalau sehari 24 jam, berarti kalau 1/10 berapa? Halo, berapa? 2 jam 40 menit. 2 jam setengah lah. Saudara harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Bisa enggak saudaraku? Opo ngomong opo? Opo sing tak omong? 5 menit, 10 menit habis sudah. Wabe diborong kabeh ya, ini ya. A sampai Z itu 5 menit, 10 menit, paling banter 15 menit. Ya memang saudaraku. Tapi kalau saudara bisa tahan berlama dengan Tuhan, itu kalau saudara memuji, menyembah Tuhan. Enggak usah minta apa-apa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, engkau baik Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, itu bisa lama saudaraku. 1 jam itu enggak kroso saudaraku. Itu saya sudah buktikan. Ya, terus nyanyi, masuk lagi menyembah, nyanyi lagi, masuk menyembah lagi. Cuman mengagungkan Tuhan, bersyukur sebab Tuhan baik. Dari ujung rambut kepala ini sampai telapak kaki. Semua Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita sudah mempunyai waktu bersama dengan Tuhan, mempunyai hubungan intim yang sama Tuhan. Ya. Karena saudaraku, iman itu sangat kuat. Iman percaya itu sangat kuat. Bisa ditularkan. Ya, bisa ditularkan. Kalau gimana caranya ditularkan? Kalau kita bersaksi, ya, wah Tuhan itu dahsyat, aku ditolong begini, ya. Saudara cerita kepada teman, pada saudara, maka iman orang yang mendengar itu dia akan bangkit, timbul imannya. Oh iya ya, Tuhan kalau orang itu aja ditolong, aku juga pasti ditolong. Makanya itu perlu kesaksian, bersaksi. Memang di akhir ini kita ibadah, kita tidak ada kesaksian. Tapi kalau saudara mau bersaksi, saudara bisa bilang sama Bapak Yoyada Lydia sama saya, Bu saya mau saksi. Oke, kami akan berikan kesempatan untuk bersaksi. Ya, atau saudara bersaksi di kantor saudara, di pekerjaan saudara, di sekolah saudara, sama teman. Tuhan itu baik, Tuhan aku mari ditolong Tuhan. Nah, itu bisa menimbulkan iman, itu ditransferkan kepada orang yang mendengar. Ya. Tapi saudaraku sebaliknya, iman itu juga rapuh. Kenapa saya bilang iman itu rapuh? Kenapa saya bilang iman itu rapuh? Halo? Saudara, tanpa saudara sadari, dalam keseharian kita, ya, kalau saudara sudah khawatir, saudara sudah tawar hati, saudara sudah kecewa sama Tuhan, itu sama dengan iman saudara jatuh, hilang. Itu loh. Iman percaya kepada Tuhannya itu hilang. Itu tanpa kita sadari, itu kejadian sehari-hari yang kita hadapi. Ya, maka sebab itu saudaraku kita harus jaga iman percaya kita kepada Tuhan itu supaya tetap konsisten. Amin. Kalau saudara punya hubungan karib dengan Tuhan, kalau saudara menghadapi masalah, ya, saudara nggak akan gampang jatuh, nggak gampang saudara putus asa, nggak gampang saudara ini
kecewa sama Tuhan. Gitu loh. Kalau saudara punya hubungan intim dengan Tuhan. Tapi kalau saudara nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, alias saudara jauh dengan Tuhan, maka gampang itu. Gitu loh. Ya, karena iblis itu juga dia, saya enggak bilang pinter saudaraku, kok mengakui kepinterannya dia. Ya, dia tahu celah di mana dia mesti menyerang kita. Dia bekerja keras dengan utunnya, dengan tekunnya bagaimana dia bisa menyerang kita. Di saat kita lengah, di saat kita lemah, ya, kalau kita bersungut-sungut, kita putus asa, ya, kita enggak percaya kepada Tuhan, khawatir, iblis langsung, iki pintu, melebu deh saudaraku, masuk ke dalam pikiran saudara, ya, terus saudara dikipasi, ya, percuma kamu sembayang, percuma kamu percaya Tuhan, toh Tuhan enggak nolong kamu, ya. Tuhan itu loh, enggak bisa menolong kamu, ya. Kamu dosamu banyak, ya. Terus saudara terus dituduh sehingga saudara semakin jauh. Jangan saudaraku, ya. Dan di sini dikatakan, ya, yang Tuhan mau, yang Tuhan kendaki iman percaya yang bertumbuh, tidak stuck. Cuman saudara datang ke gereja memuji, menyakui Tuhan, bukan cuman berhenti dari situ aja. Itu belum cukup. Itu masih istilahnya orang itu bangun rumah ini cuman di dasar tok. Lah nek saudara bangun rumah cuman di nggone fondasine tok, apakah rumah itu bisa ditempati? Halo? Bisa enggak? Enggak bisa ditempati. Harus terus. Ya, ada tembok, terus ada atap, terus. Baru bisa ditempati, ini kan bertumbuh. Sama dengan tanaman. Tanaman itu kalau saudara tanam, dia cukul cuma sedikit toh. Sudah dia berhenti loh, aku sudah keluar kok. Aku sudah keluar. Aku sudah melihat bumi. Jadi dia berhenti sampai di situ, dia tidak bertambah besar. Bisakah dia berbunga? Bisakah dia berbuah? Bisakah dia dinikmati oleh orang lain? Halo? Saudara pikir sendiri. Ya. Jadi yang Tuhan kendaki, yang Tuhan mau kepada kita anak-anaknya, ya. Kita harus iman percaya kita itu bertumbuh, bukan cuma sekedar di bibir. Abang-abang lambe, orang bilang, ya, harus bertumbuh. Ya, pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam lagi, ya. Bukan cuma sekedar tahu gitu aja, ya. Ya. Ada contoh saudaraku di dalam Alkitab ini yang sangat sungguh luar biasa, ya. Saudaraku, tentang Sadrak, Mesad, dan Abednego. Saudara mungkin sudah tahu saat saudara sekolah minggu, ya. Saudara sekolah minggu, saudara pernah dengar cerita Sadrak, Mesad, dan Abednego. Saudara bisa baca di dalam kitab Daniel 1 ayat 1 sampai yang ke-7, itu kisahnya, ya. Ya, Daniel, Sadrak, Mesad, dan Abednego, 4 orang, dan Raja Yehuda, ya, itu dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar. Dan ada 4 orang dari bangsa Yehuda, bangsa Ibrani ini, ya, namanya Daniel, Sadrak, Mesad, dan Abednego. Tapi terpisah mereka, sekalipun mungkin mereka dalam satu, tapi mereka terpisah dengan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Kalau Daniel kan kisahnya tentang dimasukkan gua singa. Tapi kalau Sadrak, Mesad, dan Abednego beda, saudaraku. Tapi saya mau ambil karena Tuhan taruh di dalam hati saya tentang Sadrak, Mesad, dan Abednego. Saudaraku, saat mereka di dalam pembuangan, ya, mereka bekerja di istana, ya. Ya, mungkin kalau dibilang bekerja di istana itu mungkin lebih baik, ya. Kalau secara kita secara finansial, mungkin gajinya banyak, mungkin makanannya juga banyak. Kalau kita saat ini, kalau kita duduk di dalam bekerja di dalam pemerintahan aja,
Pasti seperti itu ya. Tetapi tidak berhenti di situ, Sadrak, Mesakh dan Abednego ini dia tidak terkontaminasi, dia tidak terpengaruh dengan keadaan dikatakan di dalam pekerjaannya itu. Ya, saudaraku, pada suatu hari timbullah masalah, ya, dan Sadrak, Mesakh dan Abednego ini begitu setia kepada Tuhan. Ya, dia taat kepada Tuhan. Pada suatu hari timbullah masalah. Raja Nebukadnezar membuat patung, saudaraku. Ya, di dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30, saudara bisa baca sendiri di rumah, ya. Mendirikan patung. Terus Raja Nebukadnezar berkata, "Ayo semua karyawannya dia, ya, yang di istana, baik seluruh rakyat harus menyembah patung." Nah, kalau tidak mau menyembah patung, apa hukumannya, saudaraku? Halo? Hah? Dimasukkan ke dalam perapian yang panasnya itu dipanaskan 7 kali, saudaraku. Api ku wis panas, saudaraku. Saudara bayangno pernah kan ketunjuk gitu ya, api gitu ya, itu aja sudah melempuh, saudaraku. Panas, apalagi ini dipanaskan 7 kali. Wih, itu dikatakan orang yang dorong dia, itu kan berarti di luar kan. Maksudnya enggak ada, dorong gini aja dia kena, saudaraku. Ya. Bayangkan panasnya bagaimana. Tapi di sini saudara tahu, iman percayanya Sadrak, Mesakh dan Abednego tidak goyah. Percayanya kepada Tuhan itu loh, enggak goyah. Coba sekarang itu, bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Ya, terjadi pada kita. Terus saudara mungkin di pekerjaan atau di apapun lah yang saudara hadapi dimanapun. Kalau terjadi seperti itu, ya, terus bagaimana? Atau kemarin saudara ini di pekerjaan, kalau kamu tidak menyembah patung misalnya, kalau kamu tidak nurut ambil perintah bos pimpinan, kamu keluar, itu mending saudaraku. Keluar dari pekerjaan masih bisa cari pekerjaan lain. Tapi kalau ini kan berarti hukuman mati tuh saudaraku. Iya toh, dimasuk no perapian ini kan berarti hukumannya mati. Bukan cuma sekedar dikeluar no dari pekerjaan gitu loh. Ya. Tapi kita baca di ayat yang ke-16 mulai. Daniel 3 ayat yang ke-16. Ini loh ucapannya dia. Tapi bukan cuma sekedar di ucapannya saja, tetapi dia lakukan. Istilahnya orang itu disembadani gitu loh. Ngomong gak cuma ngomong tok gitu ya. Daniel 3 ayat 16, 17, 18. Ya, kita baca ya saudaraku supaya gak ngantuk ya. 1, 2, 3. Lalu Sadrak, ya. Ya, 17. Jika ya. Iya, 18. Iya. Yes. Mulai 17, 18. Dia bukan berarti kurang ajar, ya. Tapi dia nggak akan maksudnya berdebat gitu loh, ya. Aku enggak berdebat lah dengan tuanku raja, ya. Tetapi satu hal, aku tidak akan menyembah patung yang tuanku dirikan, yang tuanku buat. Komitmennya itu loh, percayanya sama Tuhan. Dan dia taat. Kalau kita baca kembali di dalam ulangan pasal yang tentang hukum perintah Allah. Ulangan 5 ayat 1 sampai 3. Ulangan 5 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca ya saudaraku. 1, 2, 3.
Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengarlah, hai orang-orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini ku perdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia, supaya apa yang diajarkan itu oleh Musa diperdengarkan, didengar. Terus dikatakan dipelajari, disimak, direnungkan. Terus lakukan dengan setia. Oke, next yang kedua. Ayo, 1, 2, 3. Ya. Yang ketiga, bukan dengan ya, bukan hanya kepada nenek moyang kita, Adam dan Hawa lah, Musa lah, bukan sampai di situ, tapi dikatakan ini ya, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita, saudara dan saya. Ya, dari berlaku sampai sekarang ya, dikatakan ya. Kita yang ada di sini pada hari ini. Sangat jelas saudaraku ya. Saya katakan ya. Nah, kita semuanya yang masih bernafas. Yang masih hidup. Kalau sudah mati ya tidak berlaku saudaraku. Ya, kalau sudah mati tidak berlaku. Dikatakan yang hidup, yang masih bernafas. Ini masih berlaku. Lanjut. 4. 1, 2, 3. Tuhan telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. 5. Bentar ya saudara ya. Ulangan 5. Oh, lanjut di ayat ulangan 5 ayat yang ke-7. Lompat, ayat yang ke-7. Ya, inilah masuk 10 perintah Allah. Ya, dikatakan apa saudaraku? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Ya. Oke, 8. Jangan membuat bagimu patung. Ya, saudara enggak membuat patung, saya percaya. Ya, saudara pasti tidak akan menyembah patung dan tidak membuat patung. Tapi saudara ya, ada berhala-berhala lain yang ada di dalam kehidupan orang-orang Kristen zaman now ini. Ayo, saudara tahu itu. Ya, sehingga saudara tidak lagi mengutamakan Tuhan. Ya, apa itu? Apa itu saudaraku? Halo? Tahu kok kita semua. Zaman now sekarang. Ya, sehingga kita lupa sama Tuhan. Ya, wasik HP itu saudaraku ya. Saudara nih megang HP, buka itu, terus nanti lah kepingin lagi terus buka, terus. Sehingga saudara lupa jam doa saudara.
Hati-hati saudaraku. Ya. Itu juga berhala, itu sama dengan berhala. Terus yang ke-9. 9, 1, 2, 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini 10 perintah Allah, dari perintah yang pertama sampai yang keempat dikatakan perintah yang pertama dan sampai perintah yang ketiga, jangan menyembah berhala, patung. Ya, itu kalau zaman dulu patung, sekarang juga banyak patung-patung di dalam hidup orang-orang Kristen zaman now ini, tadi saya katakan. Ya. Dan ini Sadrak, Mesa dan Abednego ini dia percaya, dia taat, sudah diperintahkan, dia nurut, dia lakukan. Konsekuensinya itu saudara, hukuman mati, dimasukkan dalam dapur api perapian. Ya. Sampai dia katakan tadi, dikatakan kembali di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17 no. Ya dikatakan, kalau Tuhan yang aku sembah bisa nolong aku, maka dia akan menolong aku dan itu bisa lewat. Kalaupun Tuhan tidak nolong aku, tapi aku nggak akan nyembah patung Tuhanku. Aku tetap percaya, bahasa kasarane, nek aku nggak ditolong masih mati, yowis, aku tetap percaya sama Tuhan. Kalau bahasa kita itu ya. Ini loh iman percayanya, taatnya, setianya sama Tuhan itu loh, sungguh luar biasa saudaraku. Perlu ditiru saudaraku. Ya, memang nggak mudah saudaraku. Kalau saudara diperhadapkan, ya, kalau gini saya teringat, saya punya om, ya saudaranya mami saya yang paling kecil, itu kan sekitar 40 tahun yang lalu dia memang menjabat sebagai polisi, ya. Dan orangnya dia tuh orangnya cerdas, jujur, ya. Lah, setiap naik pangkat dia sekolah, setiap naik pangkat dia sekolah, ya. Sehingga orangnya cerdas gitu ya. Nah, waktu ada promosi dia harus naik untuk sampai ke yang paling atas itu jenderal ya. Jenderal itu dia mentok enggak bisa. Karena apa saudaraku? Agama. Ya. Ditawari sama mungkin temannya, saya teringat itu waktu saya kecil itu saya diingati cerita mak nenek saya itu ya imane Kuli, saya manggil Kuli. Engku itu saudaranya mama, Li itu paling kecil, jadi Kuli saya manggilnya Kuli ya gitu ya. Nah imannya kepada Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau nenek saya, emak saya itu ngomong ya, terus kamu masuk itu ya Islam, nanti kamu naik jadi jenderal. Tapi om saya nggak mau, enggak lah, memang segini ya seginilah. Aku enggak perlu istilahnya orang itu terus lanjut. Ingat saya enggak salah ingat saudaranya Butini juga ya, menjual imannya untuk demi jabatan. Banyak, mungkin bukan itu jodoh. Waduh, aku wis umur 40 luwe rek, kurang nemu jodoh. Ya. Terus pokoknya maaf saudara, pokoknya laku. Yang penting ono ambekane. Jangan saudaraku, mending gak menikah daripada harus menjual iman saudara. Amin. Memang dua cara Tuhan menolong, ya. Tuhan bisa melewatkan kalau kita teguh, tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong melewatkan masalah yang ada di depan kita, yang menghadang kita, yang kita alami. Tuhan bisa menolong, bisa. Ya. Tapi yang kedua, seperti kejadiannya Sadrak, Mesa dan Abednego,
Dan mungkin juga Daniel juga pernah mengalami, ya toh. Masuk saudaraku dalam dapur api Sadrak Mesa dan Abednego. Kalau Daniel, saya keluar dari konteks ini, Daniel itu dimasukkan kepada di dalam gua singa. Tetapi apa? Selamat atau mati? Hah? Selamat. Itu berarti apa? Tuhan tolong. Tuhan juga menolong. Tambah menjadi kesaksian, ya. Waktu Raja Nebukadnezar tahu ngelihat, loh tadi lah 3 orang sing dimasuk no, kok sekarang jadi 4 orang. Loh si Tok itu dewa, lah dia ngomongnya tuh dewa. Saya keluar. Dilihat, loh kok enggak gosong ya, enggak bau sangit. Itu apa? Itu pekerjaannya siapa saudaraku? Tuhan, wong sing jongkrokno aja, dia kesambet apinya itu mati kok. Apalagi nek sing di dalam. Logikanya kan mati, angus, sudah gosong. Tetapi mujizat Tuhan tidak mati, tidak gosong. Itu pertolongan Tuhan. Iya toh. Apapun sekarang saudaraku yang saudara alami, yang saudara hadapi. Atau mungkin sekarang, oh aku enggak ada apa-apa ya. Bisa untuk next time, saudara akan menghadapi persoalan. Ya, tetapi ingatlah saudaraku, seperti Sadrak, Mesa dan Abednego, tetap percaya sama Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu pasti menolong. Amin. Caranya bagaimana itu urusannya Tuhan. Pokoknya Tuhan nolong. Ojo pakai cara kita. Ya. Loh Tuhan, sakjane nek dimasukno api gitu ya sudah diancam gitu. Wes aku percaya mbek engkau, aku berdoa, wes dilewatkan. Ini pokok pikiran kita ya. Mungkin rajane mati. Kalau kita ingat seperti kisahnya Esther, Mordekai. Ya, bangsa Yahudi akan dibinasakan oleh niat dari Haman. Ya. Mau bangsa Yahudi mau dibunuh. Ya. Cara Tuhan itu beda-beda, enggak bisa dikotak dengan pikiran kita. Ya. Itu dia apa dilewatkan, Haman yang mati dibunuh oleh raja. Sehingga bangsa Yahudi selamat. Ya. Tuhan tolong bisa dilewatkan. Bisa kita mengalami masuk di dalam persoalan itu Tuhan izinkan. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Amin. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap setia. Ya, jangan iman percaya kita jual dengan hal-hal yang sifatnya sementara, sifatnya cuman enggak kekal. Itu kan cuman sampai di bumi aja. Saudara selamat. Misalnya enggak dimasukkan dapur api. Wes enggak Tuhan, aku tak nyembah patung wes. Selamat. Cuma selamat di bumi. Ya toh? Saudara sama Tuhan urusannya gimana? Anak totalanane saudaraku. Saudara ditolak sama Tuhan. Saudara ditolak sama Tuhan. Apakah bisa masuk surga? Nggak bisa. Ya. Oleh sebab itu saudaraku, ayo ya. Jangan iman percaya kita ya itu ditukar dengan hal-hal yang fana, yang sifatnya cuman sementara di bumi ini ya. Hidup itu perlu ya. Bekerja itu perlu, uang itu perlu. Selama kita di bumi ini perlu uang. Enggak ada orang beli bensin bayar pakai tisu, enggak ada. Pakai godong enggak ada saudaraku ya. Jadi kepruk Pertamina ya nanti ya. Semua pakai uang, tapi bukan segala cara terus dihalalkan gitu loh istilahnya ya. Terus wantem koromo ae gitu loh. Jangan seperti itu. Pertahankan iman percaya saudara pada Tuhan. Tuhan tuh loh sudah mati di atas kayu salib. Ya. Jangan saudara mengkhianati Tuhan. Dan menjual iman saudara. Amin. Ya. Kita baca selanjutnya. Di dalam Wahyu. Wahyu 14 ayat yang ke-12.
Saudara jangan ngantuk. Selesai ini nanti kita akan kuis saudaraku ya. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Kuisnya yang membutuhkan kejelian. Ya. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ya, saya ulangi. Yang penting di sini ialah ketekunan. Ya, ketekunan. Apa itu ketekunan, saudaraku? Ketekunan itu dikatakan tidak goyah. Ya, ojo diiming-imingi dengan hal dunia itu, ya. Seperti tadi dikatakan, ya, tetap setia. Terus dikatakan di sini ya ketekunan sampai orang-orang kudus itu saudara dan saya yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Amin. Ya. Terus lanjut. Yang menuruti perintah Allah, turutono perintahe Tuhan. Nurut toh saudaraku, taat toh sama Tuhan. Nek taat nurut iku selamat saudaraku ya. Nah, dan iman kepada Yesus. Iman kembali, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita baca lagi sekali. 1, 2, 3. Perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Ya, kita lanjut di ayat yang terakhir. Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian C. Mulai dari ini, hendaklah ya. Mulai hendaklah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai dan amin. Baca lagi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Hendaklah amin. Ya, hendaklah engkau saudara setia sampai mati. Ya. Dan aku huruf besar Tuhan akan mengaruniakan kepada saudara mahkota kehidupan. Kalau saudara tetap percaya kepada Tuhan, ya, dan saudara tetap setia kepada Tuhan, tidak sia-sia. Selama di bumi ini kita dijamin oleh Tuhan. Dan sampai di surga Tuhan memberikan kepada kita upah mahkota kehidupan. Kita masuk ke dalam surga yang mulia. Amin saudaraku. Saudara percaya? Puji Tuhan. Ya, ayo saudaraku apapun yang saat ini kita hadapi. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, tetaplah percaya dan setia di saat saudara mengalami dalam menghadapi masa sulit. Sulit apapun, dunia ini tidak semakin baik saudaraku. Ya, saudara kalau berdoa, bersyafaat, tetap bawa bangsa dan negara kita. Ya, supaya tetap kondusif, supaya tetap baik. Ya, supaya ada keamanan tetap. Ya saudaraku, semua harga sudah melambung tinggi. Ya, saudaraku tetap percaya, ojo bingung. Dikatakan tadi yang penting di sini, ojo bingung, ojo takut. Ya opo, ya opo, ya opo, ya opo. Saudara bingung gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa berdoa. Tetapi di sini katakan tetaplah percaya, tekun nombek Tuhan. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan tetap setia. Jangan saudara diiming-imingi oleh dunia, kenikmatan dunia sehingga saudara meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali saudaraku. Ya, jangan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, sampai garis akhir kita, sampai kita mati dulu nanti. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak perpanjangkan. Mari saudaraku,
Kita akan pujikan. Bisa dipersiapkan untuk yang pengumuman dengan yang untuk kuisnya. Saudara tutup mata. Saudara pujikan ini, saudara renungkan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, Di saat saudara tidak mengerti rencana Tuhan, namun tetap percaya, berpegang teguh akan janji Tuhan, mempunyai pengharapan kepada Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi pujikan ini, Hatiku sambil saudara bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan. hatiku Saudara bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, aku percaya kepada-Mu. Aku percaya kepada Engkau Tuhan. Mempercayakan hidup saya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara pujikan sekali lagi dengan lembut. Saya mohon hanya keyboard aja. Yes. Hatiku percaya, Ya Tuhan, itulah pengakuan kami. Hatiku Hatiku percaya kepada Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar di bibir Tuhan, tetapi itu sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan Tuhan. Dan mempercayakan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang besar. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. hatiku
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Engkau sudah menyatakan isi hatimu. Apa yang Engkau mau Tuhan. Untuk kami anak-anakmu GAP Pemulihan Imamat Rajani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kami boleh tetap percaya Tuhan. Untuk kami boleh tetap setia Tuhan. Kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup. Tidak ada yang lain di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami hadapi, persoalan apapun, tantangan apapun yang menghadang kami mau percaya Tuhan kepada Engkau, bahwa di dalam Engkau Tuhan, Engkau selalu janjimu ya dan amin Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, God of wonder itu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau mengajari kami. Engkau mendidik kami. Engkau menasehati kami. Engkau menguatkan kami Tuhan. Untuk kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami boleh tetap melakukan apa yang Engkau mau, apa yang Engkau perintahkan di dalam hidup kami Tuhan. Dengan taat, dengan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Engkau yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus, Engkau memperlengkapi kami, memberi kami kemampuan, nasihati kami terus, ingatkan kami terus, untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih Tuhan, sehingga di saat Engkau datang yang kedua kalinya, Engkau menjemput kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau mendapati kami tetap percaya kepada Engkau. Kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan, dan Engkau bawa kami pulang ke sorga yang mulia Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Ajaib Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kami tidak sama seperti waktu kami datang Tuhan. Kami pulang membawa sukacita daripada Engkau. Kami membawa kemenangan daripada Engkau Tuhan. Untuk kami lakukan firman-Mu, perintah-Mu itu di dalam kehidupan kami. Maka kami boleh Tuhan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Di dalam kami menghadapi tantangan masalah hidup kami Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. WL Musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Multimedia, baik yang melayani prokes dan kami semuanya yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati. Engkau memberkati kami semuanya. Engkau melawat dan menjamah pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kami sampai di tempat ini dengan selamat. Kami pulang ke rumah kami masing-masing juga dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan. Kembali kami bersama-sama di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan di bulan Agustus ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ada anak-anak-Mu di GAP Pemulihan Imamat Rajani ini yang saya tahu Tuhan. Mereka berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, Engkau menolong Tuhan Yesus. Buat Bapak Silitonga, Bapak Harda, Bapak Riki, Ibu Meti, Ibu Silvi, Saudari Gebi, Saudari Vanya, Saudari Lita, anak Diego dan anak Sancio yang berulang tahun Tuhan kelahirannya. Tuhan, dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan mereka juga Tuhan. Hikmat Tuhan, hati yang bijaksana Tuhan. Dan semakin cinta kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan yang berulang tahun perkawinan juga Tuhan, anniversary Tuhan. Tuhan buat Bapak Ibu Yoyada dan buat Bapak Ibu Gunadi. Tuhan Engkau memberkati juga. Air anggurnya Tuhan terus perbarui Tuhan. Sehingga selalu manis Tuhan. Selalu semakin cinta Tuhan kepada pasangannya Tuhan. Dan juga semakin cinta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkatinya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan dan terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami Tuhan akan juga Tuhan melanjutkan untuk kuis ini Tuhan. Tuhan Engkau tetap menolong kami semuanya sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan